Pertemuan tiga kader PDIP dengan Prabowo Subianto dinilai imbas dari dualisme di internal PDIP. Namun tak menutup kemungkinan pemirsa, pertemuan itu bagian dari strategi PDIP dalam menghadapi Pilpres 2024. Tak hanya sekali, bukan pula dua kali. Setidaknya ada 3 kali di mana kader PDIP bertemu baca pres Gerindra Prabowo Subianto dan menyiratkan dukungan. Padahal sebagai kader mereka harus tunduk pada keputusan PDIP yang akan mencalonkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 nanti. Beberapa waktu lalu putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka beberapa kali bertemu dengan Prabowo Subianto. Bahkan dalam salah satu pertemuan berujung dukungan relawan Jokowi Gibran pada Prabowo. Akibat manuvernya itu, Gibran pun dijewer PDIP. Tak berselang lama, politisi PDIP lainnya Effendi Simbolon juga menyatakan dukungannya pada Prabowo. Dukungan itu disampaikannya dalam pertemuan Marga Simbolon di Jakarta. Akibatnya, politisi kawakan itu pun disidang DPP PDIP. Bukannya jera, kader lainnya kembali melakukan pertemuan dengan baca pres Gerindra. Kali ini Budiman Sujatmiko yang bertemu dengan Prabowo di kediamannya. Usai pertemuan, Budiman menyatakan Prabowo sebagai salah satu putra terbaik bangsa yang layak menjadi pemimpin. Saya mengapresiasi, saya mengajak Pak Prabowo, ayo jalan terus, mudah-mudahan kita memberikan dukungan agar orang-orang terbaik bangsa ini seperti Pak Prabowo tidak terus diganduli masa lalu, ya. Saya sebagai orang yang pernah berhadapan dengan beliau tadi bertemu dalam cara pandang ini bangsa harus diselamatkan, demokrasi harus diselamatkan, menghadapi krisis perang, menghadapi krisis teknologi, krisis kesehatan, situasi dunia terus berubah, kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, paham geopolitik, paham sejarah. Karena Indonesia adalah kapal besar, bukan panggung entertainment saja. Budiman mendoakan Prabowo sehat untuk meneruskan tugasnya. Ia juga menyatakan rakyat Indonesia layak mendapat pemimpin terbaik, salah satunya Prabowo. Sedangkan Prabowo menyatakan ia dan Budiman memiliki cita-cita yang sama untuk bangsa dan negara. Kenyataan adalah bahwa kita sebenarnya memiliki cita-cita yang sama. Bahwa Mas Budiman punya cita-cita memperjuangkan kesejahteraan rakyat, keadilan rakyat, kemakmuran bangsa. Dan itu persis juga cita-cita saya dari kecil. Dalam pertemuan itu Budiman menyatakan kapasitasnya sebagai pribadi bukan sebagai kader PDIP. Namun pakar politik UNJ Ubaidillah Badrun menilai Budiman tidak bisa menanggalkan baju PDIP dalam pertemuan itu. Ya pertemuan politik itu boleh, sah-sah saja. Tapi Budiman ini logikanya ya keliru lah, perlu saya koreksi juga. Mana mungkin seorang politisi yang punya label jelas bahwa dia adalah kader PDIP, lalu dia melakukan manuver politik, lalu menyebut dirinya sebagai pribadi. Itu sesuatu yang irasional. Ada logika yang jumping di situ, lompat ya. Ada lari dari realitas bahwa dia adalah kader PDIP. Dalam tubuh dan pikiran Budiman itu adalah PDIP. Ketika dia secara pribadi klaim dia ya bertemu dengan politisi lain, itu nggak bisa lepas bahwa dia adalah bagian dari PDIP. Jadi saya kira itu hanya narasi politik Budiman untuk berlindung di balik mungkin motif politik tertentu yang dimiliki oleh Budiman. Ia juga menilai dukungan 3 kader PDIP itu merupakan representasi dari Presiden Jokowi. Dukungan itu imbas dualisme di internal PDIP. Saya melihat ini karena ada problem dualisme kepemimpinan yang belum diselesaikan. Karena masing-masing masih ya saya kira masih terlihat ego politiknya ya. Terlihat misalnya Jokowi kecewa dengan Megawati ketika mengambil keputusan
dengan sangat mendadak versinya Jokowi, karena beliau waktu itu sedang ke Solo, tiba-tiba pengumuman calon presiden gitu. Kemudian di sisi lain juga Megawati ingin agar seluruh kadernya solid ya untuk mendukung sikap politik PDIP. Jadi saya melihat dualisme ini yang kemudian menyebabkan terjadi apa yang sekarang kita lihat. Jadi tetapi di dalam politik memungkinkan fenomena dualisme itu kemudian dijadikan sebagai satu strategi politik. Internal PDIP rupanya tak satu suara dalam menyikapi pertemuan Budiman dengan Prabowo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan pertemuan itu sebagai silaturahmi biasa. Sedangkan politisi senior PDIP Pandana Baban menilai Budiman merupakan kader yang terbuang. Itu bukan manuver politik, itu silaturahmi. Dan saya tadi juga berkomunikasi dengan Bung Budiman Sujatmiko karena selama ini kami cukup intens. Jadi kemudian Bung Budiman akan menginformasikan kepada saya pokok-pokok pembicaraan. Dan sebagaimana ya kita ketahui, ya Budiman ini sosok yang kritis, sosok yang memang memiliki rekam jejak sejarah yang panjang. Sehingga apa yang dia lakukan, komunikasi termasuk dengan Pak Prabowo itu kan dalam kerangka untuk mencoba memahami ya aspek-aspek yang diperjuangkan oleh Pak Prabowo. Jadi sebenarnya saya harapkan Budiman itu jujur, terbuka, menceritakan apa adanya, dan kemudian hak dia itu, dia bergabung dengan Prabowo itu hak dia. Cuma memang tidak ada tempatnya lagi di PDI karena kegagalan-kegagalan 2 kali yang tidak mampu atasi. Memang sedih gitu loh. Dia sudah pernah jadi anggota DPR, kemudian dia bertarung 2 kali kalah di Pacitan, dia Trenggalek dan sebagainya di Jawa Timur. Ya kasihan memang. Jadi sekarang dia mau ngambil panggung. Dia mau ngambil panggung untuk kemudian seakan-akan menjadi begitu seksi, begitu kontroversial. Dan buat kita sangat bersyukur ini, buat PDI sangat diuntungkan ada orang-orang seperti ini terbuka, menyatakan diri berbeda. Pertemuan 3 kader PDIP dengan Prabowo Subianto dinilai memberikan keuntungan bagi ketum Gerindra itu, termasuk berpengaruh pada elektabilitas Prabowo. Di sisi lain, PDIP dirugikan karena memunculkan kesan adanya perpecahan. Ubed juga menilai tak menutup kemungkinan manuver sejumlah kader PDIP itu sebagai sebuah strategi politik. Kalau kemudian yang dilakukan oleh Effendi Simbolon, oleh Gibran dan oleh Budiman itu bukan menjadi bagian dari strategi PDIP, saya kira Megawati harusnya memberhentikan mereka. Itu sudah pelanggaran perintah keputusan partai. Tapi kalau kemudian Megawati tidak memberhentikan Effendi Simbolon, tidak memberhentikan Gibran, tidak memberhentikan Budiman, maka patut dicurigai ini adalah bagian dari strategi PDIP. Kesan adanya pembiaran atas manuver kader PDIP dinilai Ubed akan segera berakhir. Ubed juga memprediksi Megawati Soekarnoputri akan bersikap tegas dalam menghadapi kadernya yang balelo dalam beberapa bulan ke depan. Artinya, tak ada lagi kader PDIP yang menyatakan dukungan pada capres selain yang diusung PDIP.